Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast, channel analitik taktik pertama di Indonesia. Ini gimana nih? Cukup panas gimana, nih. Gimana Yang pakai jaket cukup panas apa emang suasananya cukup panas sih? Bukan, ini justru sedih, seneng. Sedih bagi pecinta sepak bola Inggris ya Mas ya, secara keseluruhan. Jadi Erik ten Hag baru saja dipecat MU dengan statistik 128 pertandingan, 128 pertandingan, 72 kemenangan, 20 hasil imbang dan 36 kali kalah dengan presentase 56% Mas Faiz kemenangannya nih ya. Langsung saya Mas Faiz, dari sisi teknis, apakah kekalahan dari West Ham kemarin, menurutku sih kekalahan konyol emang ya, cuman itu jadi trigger buat Ineos atau khususnya Redcliffe langsung ambil tindakan untuk cut. Sebetulnya kalau dari sisi teknis ya, sisi permainan gitu, di awal musim ini udah indikasinya udah jelek sih. Jadi waktu itu kemarin tuh secara nggak sengaja gitu lagi bahas Barcelona Madrid kalau nggak salah di Twitter gitu. Terus ada yang nyangkut-nyangkutin sama Ten Hag gitu, itu sebelum dia dipecat gitu. Sebelum pertandingan lawan West Ham Mas. Ya, padahal main La Liga sudahnya. Intinya bahas pertandingan yang udah selesai minggu kemarin lah. Tapi lebih ke Barcelona Madrid gitu. Tapi ada yang nanya gitu, atau pokoknya nyanggung ke Ten Hag. Terus kalau Ten Hag gimana, nanya kayak gitu. Itu sebelum dipecat ya. Aku langsung jawab itu, dia itu semakin kesini semakin ke sana. game modelnya itu makin nggak jelas gitu. Jadi aku bahas istilah taktikal lah, ibaratnya game model itu gampangnya itu kayak apa ya, kayak kurikulum lah. Kayak kurikulum yang mau dibawa seorang menteri gitu misalnya. Mungkin dia gitu. Kurikulumnya ini zonasi. Gitu zonasi yang dikritik ini. Ya itu intinya pelatih kalau mau kemana pun dia punya kurikulum lah, ibaratnya apa yang mau nanti diinginkan, gaya mainnya seperti apa, terus desain latihannya nanti seperti apa, terus bahkan sampai rekrutmen pemainnya, terus gimana mereka mengorbitkan pemain muda dan segala macam. Nanti dia pasti udah punya itu gitu. Tapi ketika ketemu board tanda tangan kontrak, nanti itu bakalan ada disesuaikan, negosiasi lagi. Tapi intinya kurikulum yang dia bawa itu pasti udah dilihat juga sama manajemen, terus ini cocok sama klub, terus nanti dipresentasikan pastinya. Nah, setelah ke manajemen kan pasti ke pemain kan. Nah, ini yang jadi masalah gitu, yang jadi masalah Ten Hag bukan dari awal dia datang ya, kita lihat karena memang di awal datang kan nggak seburuk ini sebetulnya. Kalau meski di ruang taktik sendiri juga sering bahas taktiknya gitu kan, bukan berarti karena dipecat dia jelek gitu, selamanya jelek, enggak, karena dia di Ajax juga bagus ininya, secara portfolio-nya. Walaupun salah satu pelatih penggemar yang pas dia datang itu ya kayaknya sesuai harapan nih, gitu, apalagi namanya sama kan, Cuman kan emang harus dibedakan ya, ketika memang satu pelatih itu mengurus tim yang dasarnya bukan tim besar, dalam artian ya kita lihat Ajax Ajax tim besar bos. Ajax sama MU. Fans Ajax langsung hujat ilmu. Kalau kita bicara zaman dulu sama zaman sekarang kan ya kita harus bedakan lah. Ajax zaman dulu memang salah satu tim besar, cuman untuk kita ngelihat sekarang Ajax adalah salah satu akademi tim-tim besar buat nyari pemain orbitan yang bakal direkrut, dan menurutku Ten Hag cukup bagus buat menghandle para pemain-pemain muda itu buat naik. Sedangkan kan di MU sebenarnya levelnya berbeda. Di MU itu bukan, menurutku pribadi, sekelas MU itu bukan buat nyari pemain, tapi udah pemain besar udah pasti main di sana. Dan itu yang menurutku penanganan yang salah menurutku adalah yaitu membuang nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo, De Gea. Secara filosofi mungkin Ten Hag ingin membawa apa yang dia terapkan di Ajax, yaitu ya aku yang paling besar nih, aku yang paling punya kuasa di klub, dan emang di Ajax kan pemain-pemain muda semua. Sedangkan di MU pemainnya udah nama. Jadi ya itu sih yang menurutku kayaknya salah satu faktornya. Itu tapi juga approve karena
beberapa waktu lalu waktu kita ke Jakarta ada ketemu sama si Mardel Mas. Mario Delano tuh dia kan beberapa kali ke Old Trafford dan segala macam. Terus dia sempat ada ngobrol sama orang lokal sana, sampai ada sama ngobrol sama staff di Old Trafford segala macam. Dia ada yang mereka bilang tuh Ten Hag ini pelatih paling keras kepala selama ada pelatih yang nanganin. Even si Van Gaal pun katanya kalah kerasnya gitu. Keras kepala dalam artian dia sampai nggak mau nggak mau denger masukan, penting caranya gua gini ya kayak gini gitu. Ya sampai Cristiano Ronaldo sampai bikin klarifikasi di podcastnya Piers Morgan. Iya, Piers Morgan tuh artinya kan memang ada masalah di situ. Berarti dan masalah segede itu gitu Mas. Iya, kan? Meskipun nggak bisa dipungkiri juga ketika Ronaldo nggak ikut pre-season dan segala macam, itu juga nggak bisa kita benarkan gitu. Tapi intinya mungkin kalau pendekatan manajer sebelumnya seperti Sir Alex itu mungkin beda, tapi Sir Alex juga pernah kan lempar Beckham. Artinya memang ada positif negatifnya lah. Masanya juga sih ya. Kalau dulu Beckham dilempar nendang sepatunya oleh Solskjaer, terus kena kepalanya Beckham kan memang dia powernya sekuat itu, dan mungkin media juga kan nggak gila sekarang kan Mas. Karena kayak kemarin tuh waktu dia resmi dipecat kan De Gea update, habis itu Sancho update, banyak macam nggak tahu ya, secara terus kayak emang nggak suka aja. Iya betul, berarti ada itunya lah. Itu faktor X-nya. Ya di mana di luar teknis gitu kan. Balik lagi ke masalah teknis. Ya game model tadi tuh. Jadi ketika dia menerapkan kurikulumnya, aku mau main yang udah terkenal tuh kan main transisi ya. Main transisi udah kelihatan sebenarnya di musim lalu gitu. Serangan baliknya ketika lawan City, FA Cup salah satu contohnya itu benar-benar mematikan gitu. Tapi ketika sekarang itu nonton tuh hancur gitu. Jadi serangan baliknya tuh gagal bukan karena digagalin sama lawan, tapi karena kakinya sendiri. Iya. Jadi itulah yang aku lihat makin nggak jelas gitu secara, makanya waktu ada yang ditanya, Min kira-kira Ten Hag dipecat ya gitu. Aku langsung jawab tuh, harusnya udah dipecat lawan Spurs gitu. Langsung jawab gitu di Twitterku, nggak lama malamnya dipecat beneran gitu. Dipecat beneran, tapi ya setelah kalah lawan West Ham, meskipun lawan West Ham juga balik lagi sih itu masalah klasik soal penyelesaian akhir, finishingnya. Padahal dari sisi pelatih striker kan udah ada Ruud van Nistelrooy ya Mas, yang dimana sekarang juga jadi caretaker-nya kan. Iya. Apakah jadi pemainnya setolol itu emang? Sebetulnya nggak setolol itu ya. Artinya gini, mereka ketika kenapa kayak Rashford tetap dimainin, Bruno tetap dimainin, itu karena mereka di latihan itu nunjukin performa yang oke sebetulnya, sesuai dengan apa yang dia pegang. Tapi waktu pertandingan kesurupan. Bahkan ada yang bilang Ten Hag sendiri bingung ketika bermain, kenapa kok beda, nggak sesuai gitu loh, nggak seperti yang latihan. Di latihan ya. Kayak pembahasan kita sebelumnya lah. Ya kemarin Mas, kalau Pep kan kenapa selalu rotasi, karena dia tunjuk pemain tuh dari apa yang dia lihat latihan. Terus aku bilang juga situasi di latihan tuh nggak bisa kita replikasi langsung ke permainan gitu. Misalkan kita latihan counter attack di latihan, beda meskipun di latihan bisa gitu 100 kali misalkan udah 70 kali gol gitu. Tapi ketika di pertandingan kan kesempatannya juga nggak sampai 100 itu gitu. Suasana pertandingannya juga gimana, mental dan segala macam. Jadi menurutku juga ini sih dari sisi game model tuh dia punya, artinya bukan nggak punya taktik, miskin taktik dan segala macam, itu dia punya, tapi masalahnya di distribusi ke pemainnya gitu, distribusi ke pemain. Jadi ini dua arah sih kalau menurutku. Kalau dibilang siapa yang salah, Ten Hag apa pemainnya, ya dua arah gitu. Artinya iya, pemain nggak bisa eksekusi apa yang di game model dikasihkan. Kemungkinan Ten Hag juga distribusinya juga salah gitu. Kalau kita ambil contoh Thomas Tuchel itu, atau yang paling ini lah Hansi Flick gitu. Hansi Flick itu juga kayak gitu sebetulnya. Dia lebih manajer yang udah punya textbook lah, udah punya kurikulum jelas seperti ini mainnya, dikasihkan ke pemain. Buktinya Barcelona bisa gitu. Dia juga gabungan sih, ada pemain muda juga. Tapi ada Lewandowski yang kayak gitu, Rafinha yang pemain besar juga jadi. Backnya ada Koundé sama Araujo kan di belakang. Inigo Martinez. Araujo cedera tadi. Intinya distribusinya bisa gitu. Itu yang nggak ada di Ten Hag sih. Faktor bahasa Mas ya.
Bisa jadi, tapi kan kita tahu juga di MU banyak sekali pemain Belanda ya, kan. sekarang kan Belanda sentris, bahkan Ajax sentris ya. Artinya seperti itu. Jadi sebenarnya faktornya tuh banyak banget. Terus dari segi teknis pun yang paling ku sorot itu ya, kenapa dia bikin build up itu dia kan banyak 4-2-3-1. Ya, 4-2-3-1 kan. Double pivot maksudnya. Double pivot. Biasanya tuh pivotnya tuh seringnya yang di sendirian disuruh. Iya. Apa ini naik, Eriksen naik kayak gini. 5 penyerang di depan. Terus ini nggak memang kadang invert gitu, tapi kadang Dalot invert, Mazraoui invert, terus di sini juga invert nemenin gelandang. Tapi ketika menyerang ini terlalu flat. Artinya gini, kalau ada bola mantul di sini di belakang striker, ini udah pasti tugasnya si ini aja gitu. Yeah. Dan ini kadang juga tetap melebar gitu. Nah, ruang yang besar di sini ini yang biasanya itu yang bikin kelihatan Casemiro jelek. Ya, gimana Mas lawan Fenerbahce Mazraoui jadi playmaker, itu yang terus di akhir pertandingan ball possession-nya kalah loh sama tim. Maksudnya Mourinho kan terkenal parkir bus, tunggu segala macam. Cuman kalah loh sama Fenerbahce ininya. Nah, itu tadi lah, makanya secara struktur itu nggak ideal juga buat salah satu yang paling menderita ya ini gelandang bertahan yang kelihatan. Makanya Casemiro selalu kelihatan buruk, mungkin bisa jadi faktornya itu. Dan juga Mainu kelihatan bagus karena memang lebih baik dari Casemiro, tapi memang kelihatan sendiri, jadi kelihatan sendiri. Highlightnya besar di situ besar, tapi mainnya juga sekarang agak turun juga di awal musim ini. Jadi intinya gitu sih, secara struktur itu juga kenapa sih pakai struktur ini? Sebenarnya udah kelihatan oke sih ketika ada invert terus ada yang nemenin gini. Tapi lama-lama itu kadang strikernya itu udah naik gini 3-1-6 gitu. Dan ini yang terlalu flat, harusnya idealnya ada yang agak kesini gitu. Jadi ketika bola hilang di belakang striker, ini masih bisa ngerebut gitu. Ini masih bisa ngerebut bola ini. Masuk. Tapi kalau terlalu naik kayak gini, bola kesini, otomatis ini yang tinggal hadap-hadapan. Karena bertahan di ini bola kan nyerang ke sini ya. Orang yang bertahan di belakang ini sulit banget daripada orang di depan. Aku udah nanya beberapa back itu kesulitan untuk kalau bola jatuh di belakangnya. Iya, musuhnya udah ngadep ngejar belakangnya musuh gitu loh. Jadi ngejar punggungnya, kita kan ngambil belakangnya pasti pelanggaran kan. Itu lebih sulit kayak gini ngejarnya daripada bertahan yang kayak gini gitu. Terus dari sisi pemain juga pasti kalah jumlah ya Mas ya, karena udah hampir separuh pemain MU itu pasti udah flat dan di atas. Nah, itu yang bikin MU itu udah bilang, Ten Hag sudah mendeklarasikan diri sebagai tim transisional terbaik di dunia, dia bilang gitu. Tapi ironisnya musim ini tuh sering kena serangan balik gitu loh. Itu yang nggak make sense sebetulnya. Jadi di satu sisi transisinya nggak jalan karena kesalahan sendiri, terus habis kesalahan itu diserang balik, mereka juga nggak punya rest defense lah istilahnya. Rest defense tuh ya itu tadi, kalah jumlah. Rest defense tuh pemain yang siap untuk bertahan dari counter attack gitu. Jadi meskipun sebenarnya musim ini tuh datengin 3 back sebenarnya, satu cedera Yoro, cuman berarti De Ligt dan Martial itu bukan jawaban Mas kalau cara mainnya seperti ini. Karena beberapa kali kesempatan De Ligt juga bukan kesalahan sih, jatuhnya pelanggaran penalti terakhir kali semacam. Itu berarti mau siapapun, mau Van Dijk main di MU musim ini pun juga kalau cara mainnya kayak gini nggak bakalan ketolong Mas ya. Bisa jadi seperti itu sih sebetulnya. Tapi kalau struktur ini bahasanya bukan individu. Tadi kan aku bahas struktur, itu lebih ke struktur ya. Tapi kalau individu itu lebih ke kemampuan dari pemain dan satu ya gimana pelatih itu ngasih instruksi ke pemain. Ya kita ambil contoh yang paling terlihat jelas ya kayak Rafinha di Barcelona musim lalu sama musim sekarang. Beda, itu kan beda banget kan, beda. Sebenarnya sama Xavi juga pernah dipasang di winger kiri gitu, tapi sama Hansi Flick dia ditaruh lebih ke tengah. Jadi aku sering sebutnya itu misalkan nih Rafinha ya. Rafinha kan di sini, winger kan di sini idealnya, tapi dia itu ke sini. Jadi lebih ke half winger gitu. Tapi half winger itu ada salah satu contoh yaitu si Nicolo Barella. Nah, Barella itu atau disebut half winger. Ya, Mezzala atau
half winger istilahnya. Pemain yang ada di half space ini half space. Apa namanya kalau ini Mezzala? Mezzala kalau bahasa Italinya. Mezzala. Tapi Barella lebih ke bantu defend. Rafinha dikasih role buat jadi shadow striker juga. Jadi Lewandowski sering jemput bola kayak gini, Rafinha yang naik kayak gini. Makanya itu salah satu salah satu instruksi buat optimalkan pemain gitu. Nah itu juga harusnya ada di MU gitu untuk naikkan individunya. Kira-kira Mas, langsung aja. Anthony bisa nggak jadi Mezzala tadi itu? Anthony kasihan sih sebetulnya dia cukup banyak dihujat karena memang ya nggak bisa dipungkiri dia flop gitu. Bisa dibilang pembelian yang flop. Padahal termahal dari 100 juta pound sterling. Iya, paling mahal dia. Dan itu juga pembelian yang flop dari MU dari aspek administrasi. Karena waktu itu Ten Hag minta kalau nggak salah harganya masih 60 gitu. 60-an lah itu. Nggak diturutin. Terus tapi isunya makin berkembang. Akhirnya mumpung nih. Di jelang deadline atau apa gimana adalah alasannya, intinya Anthony jadinya harganya mahal gitu. Dan ya dia punya kasus intinya kekerasan intinya kasus pribadi lah itu berpengaruh juga. Terus di satu sisi sebetulnya di awal musim tuh bagus ya. Dia kan nyetak 3 atau 5 gol gitu di awal-awal starter tuh debut tuh dia nyetak gol. Kedatangannya. Iya betul. Dia sempat itu, tapi ya itu drop. Kita nggak tahu nih di MU ini apa sih kulturnya yang mungkin harus diubah juga. Kultur kekalahannya Mas. Dan ketololannya. Waktu itu kita ambil contoh Arsenal lah. Arsenal tuh ruang gantinya sampai diubah semua. Tulisan-tulisan ditambahin. Paling Mas prestasi ya Starko Bandung. Itu Mas harus. Jadi kemenangan ya kekalahan kan bisanya gitu. Kayak gitulah itu. Say no to drugs, say no to lose. Tolol emang. Mirip kayak gitulah. Sama juga pemain baru yang didatangkan Ten Hag, seperti kita ambil 2 contoh, Matthijs de Ligt sama Zirkzee. Kita lihat kan Matthijs de Ligt di Ajax. Ya sebetulnya udah ini sih. Ya sangat oke. Terus di Bayern dia bukan pemain yang jelek, cuman dia nggak jadi pilihan utama. Jadi performnya. Ya dan dia mungkin ngerasa mungkin di bawah Ten Hag akan kembali lagi nih performanya. Terus juga Zirkzee, kita tahu sebelumnya di klub sebelumnya Bolonya, dia kan tampilnya sangat oke Mas, naik turunnya secara tim player betul bagus, cuman individualnya nggak seoke itu. Goal scoringnya kalau kita cari striker memang enggak gitu. Kenapa di MU dia tidak, dalam tanda kutip, tidak berfungsi sejauh ini? Nah itu tadi balik lagi kenapa pemain bisa ngoptimalin itu. Pelatih yang bagus tuh ya pelatih yang bisa optimalkan pemain kayak gimana potensi pemainnya. Bahkan misalkan ya kita ambil contoh lah Sir Alex Alex kan kita ambil contoh Cleverley yang bermain kayak Cleverley, John Oshie kayak gitu orang Gary Neville kayak gitu mainnya bisa kapten Mas, bisa main reguler. Makanya itu yang nggak ada di Ten Hag menurutku, karena ya hampir semua lah jadi Sancho. Terus Sancho padahal pindah ke Chelsea bisa udah kesurupan Ronaldinho Mas di Chelsea lumayan lah, tapi kemarin udah ganti Neto sama Neto. Beda-beda kebutuhannya Mas. Cuman maksudnya secara individu tuh player-player yang underperform menurut Ten Hag dan ditendang, akhirnya kan maksudnya ketika pindah ke tim, ya contoh yang terbaru De Gea. Buset mainnya kayak ya masih Nana oke. Cuman kan berarti sebenarnya kenapa nggak kita bisa punya 2 kiper gitu loh maksudnya. Atau menghemat bahkan. Iya. Dengan nggak beli Onana. Pasti itu DK itu pasti ada sesuatu sih, karena dia sampai bikin status. Statusnya cuma gini aja Mas. Statusnya cuma emot. Terus dia yang paling dia itu termasuk kiper legenda ya. Iyalah, tapi bisa 1 tahun nggak dapat klub gitu loh. Tapi kan itu isu gaji kan katanya. Iya pasti. Tapi intinya kan kayak gitu tuh harus dibicarakan lah intinya dengan gimana transfernya nanti dan segala macam gitu. Dan bahkan dia jadi pemain terbaik MU tahun berikutnya langsung ditendang kan Mas? Iya. Dia sebenarnya sering banget semenjak Sir Alex itu udah jadi sering jadi penyelamat sebetulnya. Gendong tim, makanya ya itulah perlakuan kayak gitu-gitu tuh yang nggak secara bukan Ten Hag lah mungkin, atau manajemen lah ibaratnya yang masih kurang. Nah itu yang menurutku juga nggak bisa sih, dia intinya manajemennya masih nggak harusnya bisa dia obrolin lah ya. Terakhir nih Mas,
Kok terakhir? Terakhir aja udah kelamaan MU Pelatih barunya belum. Iya, makanya terakhir nih kira-kira siapa nih yang cocok gantiin Ten Hag dengan nama besar yang nggak tahu masih nama besar nggak sih MU itu? Loh, bro, Liverpool gelar Premier League-nya cuma 1 bos. Musim ini lagi aman. Ya cuma 2. MU 20. Siapa yang cocok gantiin Ten Hag dan mengembalikan nama besar MU untuk kedepannya, Mas? Ada 2 kandidat yang kemarin aku baca itu ini Mas, apa? Yang pelatihnya dari Portugal, Amorim sama si Nagelsmann, karena si Ineos tuh deket banget sama si Nagelsmann. Jadi memang kalau kita bicara apa pelatih yang cocok sih sebetulnya ya banyak figur-figur yang cocok sebetulnya. Mungkin yang Bambang Nurdiansyah yang cocok. ketika kalah lawan Spurs itu sebenarnya sempat ada kontak ke Thomas Tuchel sebetulnya. Sebelum ke Inggris. Iya, sempat ramai waktu itu. Thomas Frank juga. Sama ini Mas, Allegri kan juga. Nggak tahu sih kalau Allegri. Allegri juga sempat digosipin. Iya digosipin ya, sempat ada. Tapi semakin kelam sih Mas kalau Allegri. Seperti. Iya makanya ada beberapa pelatih yang memang secara profil ya kayak Zinedine Zidane kayak gitu-gitu kan sebenarnya bisa aja gitu. Tapi kalau kita balikan ke situasi gitu. Situasi kan bisa nggak ditransfer atau rumor yang paling dekat atau paling dideketin. Yang musim kemarin kan yang paling dikejar tuh Ruben Amorim sebetulnya sama Liverpool. Iya, paling dekat sama Liverpool sebelumnya. Bahkan itu Arne Slot tuh bisa dibilang setelah Amorim gagal gitu. Entah gagalnya kenapa nggak tahu. Tapi yang intinya Amorim tuh jadi salah satu kandidat yang paling hot lah di Eropa. Dan bahkan Spurs dulu sempat dikabarin sama Amorim belum Postecoglou ya. Dan Amorim profilnya sih memang cukup bagus ya, banyak pemain-pemainnya. Ya, salah satu contohnya ya Manuel Ugarte kan dia develop pemain gitu, Matheus Nunes gitu. Terus itu salah satu pemain Gonzalo Inacio. Jadi pemain-pemain muda itu banyak yang diorbitin sama dia terus dijual sama dengan harga yang cukup mahal gitu. Jadi secara manajemen artinya secara yang tadi nggak ada di Ten Hag dia ada potensi untuk hal tersebut gitu, mengorbitkan pemain gitu. Kita tahu kan di MU ada Mainu, ada Garnacho dan segala macam pemain muda. Ugarte itu masih 23 cuman kan pinjam. Itu pinjam kayaknya nggak dipermanenin. Permanen. Iya. Karena Casemiro udah tua. Maksudku Amorim ini cocok nggak sih Mas? Karena kan Amorim jatuhnya sama kayak Ten Hag, dia adalah pelatih yang mempunyai potensi buat mengorbitkan pemain. Sedangkan balik lagi yang aku jelasin tadi, MU ini klub besar. Iya betul. Dia itu udah di levelnya, ya udah pemain besar di sini. Yang udah jadi. Dan mengumpulkan gelar. Kalau dari aku sendiri yang cocok adalah nama-nama seperti Zinedine Zidane yang emang udah terbukti. Masalahnya mau apa enggak? Nah itu maunya di Madrid doang ya. Nah, nama-nama besar itu yang menurutku paling cocok. Malah sebenarnya aku kira tuh yang cocok nggak tahu aja kan kalau kayak gini nih udah ibaratnya pemainnya udah nggak mau denger apa kata pelatih, kasih yang kenceng kan, yang ada militer. Maksudku aku kira tuh Conte. Ya kan 2 tahun lalu setahun lalu sebelum waktu dia nerima Napoli, sebelum dia setelah dia istirahat cukup lama kan cukup kenceng Conte. Aku kira Conte gitu. Jadi kalau kayak Rashford malas-malas dipecut apa dipukul gitu kan lebih seru gitu. Kalau menurut Mas Awais gimana? Ya itu sebenarnya udah dicoba kan sama manajemen MU waktu Mourinho juga. Mourinho juga demand-nya tinggi kan ke pemain, gagal gitu, dan dia menyebut waktu itu prestasi terbaiknya. Dia prestasi terbaik membawa MU peringkat 2. Terus dia nyebut juga waktu jadi pandit dia nyebut kalau problemnya MU itu sekarang masih ada ketika aku keluar gitu. Dia nyebut gitu tanpa nyebut siapa itu problemnya siapa. Dan itu kan sama supporternya sama fans dibilang kalau Pogba itu sampai nyebut itu paling Pogba itu dan segala macam. Kalau di manajemen kan pasti cerita lamanya kan si Glazer kan, karena kan masih ada mungkin Glazer secara in general gitu. Paling itu udah terakhir sih disalahin sama fans masalah Glazer, dan itu memang benar gitu, memang benar salah. Tapi menurutku memang nggak harus kompleks banget lah kalau memperbaiki, karena kita tahu di musim sebelum diambil Ineos itu banyak contohnya transfer Anthony tadi gitu. Terus oleh Gunnar Solskjaer juga pernah
Haaland. Waktu masih di Molde Haaland. udah bilang kan, tapi ditolak. Iya, gampangnya itu birokrasinya itu susah gitu. Iya. Kalau seperti pemerintah zaman dulu, Mas. Zaman dulu. Iya. Zaman dulu ngerasain sih. Administrasi. Iya, seperti itu. Intinya seperti itu sih, kalau dibilang lagi yang cocok sebetulnya untuk tadi klub besar. Sebetulnya figur legenda sebetulnya. Legenda. Berarti yang mereka dapat sekarang, Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy itu sebetulnya secara pendekatan untuk pemain-pemain yang besar gitu. Itu sebenarnya lebih oke. Karena kan Ten Hag juga goblok, Mas, waktu main kan dia. Makanya kenapa Cristiano Ronaldo sampai bilang dia bukan pelatih yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya itu intinya gitu, karena dia ngelihat figurnya dia itu siapa gitu. Cristiano Ronaldo itu sampai sekasar itulah dalam tanda kutip sekasar itu. Tapi kalau pemain legenda dia udah kelihatan nih pernah udah punya rekam jejak. Dia juga UCL kan pernah juara nggak ya? Sama dia di PSV juga kan cukup bagus kan waktu itu. Cukup bagus. Ya di Madrid juga nggak jelek-jelek amat waktu. Enggak, di PSV jadi pelatih maksudnya. Oh iya. Kan terakhir dia sebelum menerima tawaran sebagai asisten Ten Hag, dia pelatih utamanya PSV. Iya, tapi aku belum lihat ininya sih kayak taktiknya PSV main, karena jarang nonton Liga Belanda waktu itu, ada divisi. Tapi bisa kita tonton nanti pas lawan Leicester gitu. Leicester itu kayak gimana nanti. Cuman dia masih interim, kalau menurutku sih ya udah kita sambil hunting gitu. Artinya nggak buru-buru ya, kayak ketika Ole dipecat lah, Michael Carrick cuman 2 kalau nggak salah. Tapi bagus, Mas. Waktu Michael Carrick awal menang tapi seri atau kalah gitu loh. Itu cuman rekornya nggak sesuai. Berarti gitu aja, Mas. 2 pertandingan 3 pertandingan pecat kan. Cuman Ruud van Nistelrooy sendiri juga bilang, aku lupa di portal berita apa, dia bilang kalau he will fight for his position. Jadi dia nggak cuman pengen jadi interim, dia bakalan berusaha buat jadi. Ya secara profil maksudnya oke lah, Will sih maksudnya kasih kesempatan juga apa. Terus juga di waktu yang kemarin yang delay cedera itu lawan yang bocor siapa ya? Lawan sebelumnya lawan Crystal Palace ya. Itu dia kan cukup aktif kan, Mas, maksudnya nyamperin terus ikut protes apa, jadi secara gesture tuh kayak gairahnya dapat gitu loh, Mas. Bahkan ada dia ngobrol sama Ten Hag kayak lagi bertengkar. Iya. 2 orang Dan Ronaldo kan pernah bilang juga di wawancara di Piers Morgan, MU itu butuh satu sosok yang kalau nggak salah waktu sama Rio Ferdinand. Terus dia bilang MU itu butuh satu sosok yang emang legenda klub, karena biar dia tahu value klub itu seberapa. Dan ada Ruud van Nistelrooy di sana. Terus dia nanya ke Ferdinand, ya kamu tau lah Ruud seperti apa orangnya, semoga dia bisa membawa value klub ke pemain-pemain. Dan sekarang bahkan posisinya udah lebih tinggi. Dia nggak cuman jadi asisten pelatih, dia sekarang jadi manajer. Dan sebagai harapan fans MU nih, gimana? Ya semoga tidak lebih buruk daripada ini, karena peringkat 21 di Europa League. Peringkat 14 itu yang bagus cuma Johan Cruyff. Udah itu doang. Jadi ya seenggaknya tuh peringkat berapa ya? Masuk 10 besar pasti. Enggak lah, 10 besar. Ya kalau lihat ini kan udah game week ke-9. Ya, ke-9 ke-10. Jadi dengan pertandingannya berarti cuma sisa 20 something ya. Jadi ya harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Seenggaknya ya peringkat 7 lah, 6, 7. Oh berarti bahkan nggak sampai masuk Liga Champions ya? Loh kalau lihat kekuatan sekarang kayaknya agak susah, Bos. Karena Aston Villa, ya kan? Ini kita nggak usah bicara Liverpool City. Aston Villa, Arsenal, Spurs juga mulai bangkit lagi. Belum ada lagi siapa namanya? Newcastle. Chelsea yang udah ternyata pemainnya yang udah kayak bongkaran pabrik rokok kalau latihan. jadi banyak. Jadi kita realistis aja peringkat 6-7 itu masih oke lah. Jadi baru musim depan kalau mau belanja lagi silakan. Terus kalau misalnya memang Nistelrooy bisa pegang tim ini sampai akhir musim dan ya
sama kayak ceritanya Ole kan. Ole kan interim dulu, ya, tapi masih ternyata dengan kontrak langsung anjur. Jadi pesannya buat Redcliffe, ini surat terbuka untuk nggak usah dipermanenin. Ini aja kasih bonus-bonus besar. Kontrak interim ya, nggak usah 3 bulanan. 3 bulan ntar review udah kayak ini apa namanya part time di Ricis 3 bulanan review. Ya terlepas dari apapun sebenarnya kan MU tim besar. Ya. Kapan ya lihat lagi mereka besar ya? Kayaknya masih lama lah. Seenggaknya jangan sampai sebelum kita mati lah ya, juara Premier League lagi lah ya. Bisa. Nggak tahu ya. Ya terlepas bagaimanapun MU itu tim besar dan banyak penggemarnya. Setiap pembahasan MU selalu ramai dimanapun dan itu sedikit banyak menunjukkan kebesaran MU. Cuman nggak tahu kalau kayak gini terus apakah akan besar terus ke depannya. Ya, karena Liverpool nggak juara aja. Ya secara IPL kan ya saingan Liverpool kan 20 sama 19 ya sekarang. Jadi kan tinggal sebenarnya tinggal 2 atau 3 trofi aja udah kelewat disalip gitu sebetulnya. Cuman Liverpool juga berat Mas, ada City sama Arsenal tuh kan secara kalau kita lihat secara pertumbuhan supporter ya mungkin ya karena kita kan berkutat di dunia konten lah, pasti kita upload tahu City mana yang apa atau ini apa, tapi menurutku Man City itu targetnya memang 10 tahun 20 tahun gitu. Benar. Jadi ya, kayak misalkan ya waktu teman-teman yang kelahiran 2004 2000 ke atas lah ibaratnya, mereka fans-fansnya fans Man City gitu karena mereka ya generasi itu gitu. Ya kita nggak bisa menyalahin mereka. Orang kamu fans baru lahir ya. Ya emang lahir 2004. Makanya takdirnya memang itu, dia nggak ngikutin gitu Man City ya. Nggak kebagian nonton MU jagonya. Iya, artinya ya kita nggak bisa nyalain mereka masih kecil atau apa, itu kan itu kan memang takdir ya lah, takdir dilahirkan. Dan City emang itu bikin prospek panjang. Dia nggak cuma lihat 5 tahun 7 tahun nggak. Betul. Makanya secara jumlah sih udah mulai bertambah dan Arsenal juga mulai bangun lah ibaratnya, supporter lama, supporter baru pun mulai ini. Ten Hag sama Arteta gelarnya masih banyak kan Ten Hag secara tapi secara performa kan sudah jauh. Secara main Mas aku lihat Arsenal oke lah. Cuma dia itu apes aja sih Arteta itu memang. Iya, apes saja. Dan kenapa ketika dia dapat posisi ini nih lawannya tuh harus Pep gitu maksudnya. betul. Itu sih sayangnya. Oke, cukup menarik Mas. Di satu sisi ini nggak ada sedih-sedihnya sih sebenarnya. Sedih. Ya sedihnya untuk beberapa fans sport lain ini. Jadinya nggak ada kelucuan dan meme-meme yang bisa dibagi setiap awal pekan, karena di akhir pekan MU selalu main tolol. Jadi semoga pengganti Ten Hag bisa membawa MU ke level yang lebih bagus lagi. Ya musim ini nggak usah bagus-bagus lah, maksudnya nggak usah target yang muluk-muluk, kita harus realistis. Terus siapapun pelatihnya, yang penting glory Man United, not Liverpool, not City. Manchester is red, not blue. Okay. Sky is blue. Iya sih. Kalau merah kiamat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa share, komen, subscribe, terus like dan ikutin semua konten-konten Ruang Taktik, mau di X, di Instagram, di YouTube terutama, karena selain channel podcast konten podcast, konten reguler yang Mas Faiz buat analisis taktik, preview masih tetap ada, akan selalu tetap ada. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.